Hai, selamat datang di Indomaret Group Virtual Job Fair 2021. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu departemen di Indomaret yang berperan penting bagi operasional khususnya di kantor pusat dan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau terjadi gangguan listrik, gangguan operasional gedung, dan ada kendala dengan operasional lift di kantor, departemen ini yang akan segera menangani dan dengan cepat akan mencari solusi agar operasional kembali normal. Ini dia Departemen Building Maintenance. Hai Future Leader, senang sekali kita bisa bertemu di event tahunan persembahan dari Indomaret Group, yaitu Indomaret Group Virtual Job Fair 2021. Indomaret Group sendiri merupakan salah satu bagian dari Salim Group. Kami adalah pionir bisnis retail dan saat ini menjadi bisnis retail nomor 1 di Indonesia. Kami sudah memiliki 33 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Paling barat kami ada di Medan dan paling timur kami ada di Ambon. Melihat perkembangan dunia bisnis saat ini, kami tidak hanya memiliki bisnis retail saja, tapi kami memiliki banyak sektor bisnis, diantaranya adalah grocery, food and beverage, e-wallet, IT consultant, e-commerce, Japanese restaurant, bakery, shopping mall, dan masih banyak lagi. Sebagai bukti keseriusan kami untuk membangun dan melakukan ekspansi bisnis. Nah, Indomaret Group sendiri sudah memiliki banyak departemen di dalamnya dan salah satunya adalah Departemen Building Maintenance yang hari ini akan kita kupas tuntas dan sebagai bocoran saja bahwa departemen ini sedang membuka kesempatan untuk bergabung sebagai manajer di Building Maintenance. Lebih lengkapnya, saksikan terus podcast ini sampai dengan selesai karena kami akan beritahu informasi terkait dengan departemen ini. Baik, Future Leader, langsung saja, tidak berpanjang lebar, saya akan perkenalkan diri saya Feni sebagai moderator, dan di sini sudah bersama dengan para pembicara kita dari Departemen Building Maintenance, ada Bapak Sudartono, Bapak Yusef Sanjaya, dan juga ada Bapak Agus Salim. Ya, kita langsung saja sapa beliau-beliaunya. Apa kabar Bapak? Baik, Bu Feni. Oke, baik. Terima kasih Pak Yosep, Pak Sudartono, dan Pak Agus Salim sudah meluangkan waktunya. Jadi hari ini kita pengen ngobrol lebih banyak nih Pak mengenai Departemen Building Maintenance yang sebagai ini aja ya Pak ya, bocoran aja katanya lagi ada lowongan ya Pak ya, gitu. Nah, kalau sebagai gambaran ya nih Pak, supaya job seeker di luar sana dan juga future leader nih tahu Pak tentang gambaran Departemen Building Maintenance. Mungkin dari Pak Yosep boleh berikan gambaran dulu nih Pak. Departemen Building Maintenance itu departemen yang seperti apa Pak? Oke, baik Bu Feni, terima kasih. Saya akan coba jelaskan apa itu Departemen Building Maintenance. Departemen Building Maintenance di Indomaret Group yaitu departemen yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan atau perawatan bangunan beserta fasilitas yang terdapat di dalamnya. Jadi dengan perawatan yang dilakukan secara rutin dan berkala dapat memperlambat percepatan terjadinya kerusakan atau memperpanjang usia dari suatu peralatan atau bagian dari gedung karena selalu terpelihara dengan baik. Selain itu, dengan perawatan yang baik, setiap ada indikasi kerusakan yang timbul, dapat segera ditangani, tidak menunggu kerusakan semakin besar, sehingga meminimalkan dikeluarkannya kos atau biaya yang relatif kecil ya. Mungkin itu sih, Bu Penny. Oke, baik Pak Yosep. Jadi intinya dengan adanya building maintenance ini kemungkinan besar gitu ya Pak ya, diharapkan bisa menekan kos ya Pak ya, supaya tidak keluar budget yang cukup banyak untuk perbaikan begitu ya Pak Yosep ya. Ya, betul Bu Feni. Oke, baik. Terima kasih Pak Yosep untuk gambaran terkait building maintenance. Nah, semakin penasaran, future leader, langsung saja saya juga pengen memberikan gambaran nih terkait dengan ruang lingkup pekerjaan di building maintenance. Nah, mungkin kalau kali ini Pak Sudartono ya Pak ya yang bisa membantu saya. Silakan Pak Sudartono. Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau sesuai dengan definisinya building maintenance ya, pemeliharaan mencakup pemeliharaan bangunannya atau sipil, perlengkapan gedung, perlengkapan utility seperti trafo, genset, kubikel, pemeliharaan untuk AVAC, tata udara, pemeliharaan sistem plumbing seperti instalasi air bersih, air kotor, dan lain-lain, serta untuk sistem elektronik Bu, seperti fire alarm, CCTV, dan PABX. Itu sih gambarannya kurang lebih seperti itu. Oke, cukup banyak ya Pak ya yang di cover ya Pak ya, mulai dari plumbing, kemudian CCTV, ada pemeliharaan peralatan transportasi vertikal atau lift juga nggak Pak? Iya, kalau itu ada di beberapa cabang kita. Kalau untuk di kantor pusat ya yang Harris Building, lift,
Untuk yang di cabang-cabang biasanya cuma voice gitu, cuma 2 lantai soalnya. Gitu. Oke, jadi tidak semuanya ya Pak ya, hanya di beberapa gedung kita saja yang memang menggunakan fasilitas lift begitu ya Pak Sudartono ya. Betul sekali, Oke, Bu. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudartono untuk gambaran terkait dengan ruang lingkup pekerjaan BMT ya. Nah, mungkin sekarang kita beranjak ke ranah tanggung jawab ya, karena kalau kita lihat dari definisinya cukup luas, kemudian dari segi ruang lingkupnya juga cukup luas ya jangkauannya, tidak hanya terpatok pada buildingnya saja, tapi juga terpatok pada pemeliharaan alat di dalamnya. Nah, kali ini saya akan minta dibantu Pak Agus Salim nih Pak, terkait dengan tanggung jawab BMT. Seperti apa sih nih Pak gambarannya? Oke, terima kasih Bu Feni. Untuk tanggung jawab BMT antara lain, yang pertama memastikan gedung selalu terpelihara dengan baik. Kemudian memastikan penghuni gedung merasa nyaman dan aman. Yang lainnya memastikan semua fasilitas atau peralatan yang ada berfungsi dan beroperasional dengan baik. Kemudian memastikan pemeliharaan dan perawatan peralatan berjalan secara berkala, baik secara harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Seperti itu, Ibu. Oke, jadi untuk pemeliharaannya juga tidak terbatas dalam satu periodik ya Pak ya, tapi ini berkala begitu ya Pak ya? Betul, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Salim untuk gambarannya terkait dengan tanggung jawab BMT nih. Gimana Future Leader? Semakin penasaran ya tentang building maintenance ini gitu. Oke, kalau mungkin sudah semakin penasaran, pengen cepet daftar gitu, kita pengen tahu juga nih, pengen kasih tahu ke Future Leader juga terkait dengan lokasi dan juga jam kerja dari building maintenance ini sendiri. Nah, terkait dengan lokasi, apakah terbatas dalam satu kota atau seperti apa? Pak Yosep mungkin bisa membantu menjelaskan. Silakan Pak. Oke, makasih Bu Penny terkait lokasi penempatan dan jam kerja BMT ya. Jadi mungkin saya sampaikan dulu ya, bahwasannya perusahaan kami ini memiliki kantor cabang yang tersebar hampir nasional ya, di seluruh Indonesia ada kantor cabang Indomaret Group. Jadi untuk job seeker yang nantinya dapat berkesempatan bergabung di perusahaan kami, akan ditempatkan di salah satu kantor cabang tersebut, gitu. Dan terkait dengan jam kerja BMT sendiri, kita kan sebagai tim support ya Bu. Jadi setiap saat di 7 hari itu untuk Departemen BMT ini harus siap melakukan perawatan ataupun perbaikan. Tapi terkait untuk jam kerja personil ataupun manajer, supervisor BMT ini kita atur. Untuk manajer ini kita on shift ya Bu, di 6 hari kerja. Dan untuk tim di bawahnya itu kita atur shift. Jadi setiap waktu non-stop 24 jam itu terpenuhi, Bu. Begitu mungkin. Oke, baik Pak. Jadi untuk yang building maintenance khususnya di level manager ini gitu ya Pak ya. Ini adalah 6 hari kerja dan non-shift seperti itu. Dan untuk lokasi penempatannya bisa dibilang di semua kantor cabang di Indomaret begitu ya Pak Yosep. Iya, betul begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yosep untuk penjelasannya. Jadi gimana Future Leader sudah lebih lengkap ya informasi terkait dengan departemennya, tanggung jawabnya, ruang lingkupnya, dan yang terakhir adalah lokasi serta jam kerjanya. Nah, kalau sekarang sudah semakin mengerucut, semakin merasa bahwa Anda adalah orang yang tepat. Nah, kita pengen tahu juga nih tantangannya menjadi seorang BMT atau Building Maintenance di Indomaret Group. Karena pastinya dengan adanya gambaran tantangan bisa memberikan gambaran juga ya, kira-kira saya cocok nggak ya gitu. Oke Pak Agus Salim, boleh dibantu nih Pak terkait dengan tantangan sebagai seorang Building Maintenance seperti apa nih Pak Agus? Ya, untuk tantangan menjadi seorang BMT atau Building Maintenance itu menjadi teknisi yang handal atau handyman. Nah, hal ini bertujuan agar semua permasalahan atau perbaikan dapat terselesaikan dengan baik, Bu. Oke. Jadi sebagai tantangannya adalah gimana menjadi teknisi yang handal atau handyman itu gitu ya Pak ya? Betul, Ibu. Oke, nah menjadi seorang teknisi yang handal itu kan tidak hanya dibutuhkan kata-kata ya Pak ya, tapi harus dibutuhkan skill juga. Nah kali ini mungkin terkait dengan skill menjadi seorang teknisi yang handal seperti yang disampaikan oleh Pak Agus Salim. Kira-kira harus seperti apa Pak Sudartono nih yang lebih banyak tahu ya skill apa saja yang dibutuhkan oleh seorang BMT supaya mereka ini bisa mempersiapkan diri menjadi seorang teknisi yang handal. Silakan Pak Sudartono.
Baik Bu. Jadi tentunya tadi sebagai seorang BMT, skill basic MEP itu kan sangat penting ya. Jadi meliputi untuk mechanical, electrical, plumbing, dan tentu juga sipil. Artinya nanti dia juga harus bisa sebagai pusat bertanya bagi timnya. Kalau misalnya ada masalah itu di listrik, genset, atau utility tegangan menengah, dan lain-lain. Jadi itu sih harapannya. Jadi dia memiliki skill MEP yang mumpuni di bidang itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudartono. Berarti building maintenance kalau dilihat dari namanya ini kan building ya Pak ya, lebih berhubungan dengan sipil. Tapi ternyata dari segi skill tidak hanya sipil ya Pak yang dibutuhkan, tapi mechanical, electrical, dan juga plumbing juga sangat dibutuhkan. Begitu ya Pak Sudartono? Betul ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudartono. Wah, sudah lengkap nih future leader, mulai dari tantangannya, skillnya, departemennya, gambarnya seperti apa, lokasi kerjanya. Jadi kalau buat Anda memang merasa ini adalah tantangan yang besar dan tantangan yang cukup cocok dengan diri Anda, silakan segera daftarkan diri Anda sebagai salah satu kandidat di Building Maintenance Indomaret Group, karena saat ini sedang kita buka kesempatan untuk bisa bergabung menjadi bagian dari kesuksesan di Building Maintenance Indomaret Group. Baik, terima kasih sekali untuk Pak Sudartono, Pak Agus Salim, dan juga Pak Yosef untuk waktu yang sudah diberikan, di mana kita bisa ngobrol ya Pak. Semoga nanti lain waktu kita bisa berkesempatan untuk ngobrol kembali terkait dengan Departemen Building Maintenance. Baik, terima kasih untuk Future Leader. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung, setelah ini saya akan langsung informasikan gimana cara bergabungnya. Ya, oke. Mungkin dari saya sudah cukup. Terima kasih untuk Pak Sudartono, Pak Agus Salim, dan Pak Yosef. Karena setelah ini masih akan melanjutkan kegiatannya, begitu ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Yosef, Pak Sudartono, dan Pak Agus Salim. Nah, seperti spoiler di awal bahwa di Departemen Building Maintenance ini sedang membuka peluang bagi para job seeker yang memang memiliki pengalaman di bidang building maintenance dan pastinya memiliki pengalaman seperti yang sudah disampaikan oleh para pembicara kita. Nah, jadi untuk Anda yang memang ingin bergabung, segera daftarkan diri Anda sekarang juga melalui link yang sudah kami tampilkan di layar dan juga bisa scan barcode-nya. Dan ini adalah kesempatan besar untuk Anda bisa bergabung menjadi bagian dari keluarga besar perusahaan retail nomor 1 di Indonesia, yaitu Indomaret Group. Nah, saya akan sampaikan juga kualifikasi lowongan untuk manajer building maintenance ini. Silahkan diperhatikan. Pria maksimal usia 35 tahun, pendidikan minimal SMK dengan jurusan listrik atau elektro, kemudian memiliki pengalaman yang sama, yaitu di bidang building maintenance atau chief engineering, minimal 2 tahun di level supervisor. Kemudian memahami preventive maintenance kubikel, 20 kV dan juga trafo, serta memahami preventive maintenance gedung, AC, hidran, genset, panel listrik, sistem kerja UPS, serta PABX, dan yang paling penting, Anda bersedia untuk ditempatkan di mana saja atau secara nasional di seluruh cabang yang kami miliki. Jadi tunggu apa lagi? Silakan segera daftarkan diri Anda. Kirimkan juga CV online Anda melalui yang sudah kami berikan ya. Jangan lupa langsung saja scan barcode-nya atau bisa akses link yang terdapat pada layar kaca Anda. Pendaftaran akan kami buka selama periode Indomaret Group Virtual Job Fair 2021 berlangsung. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai dengan selesai. Jadi jangan lupa, karena kami sedang membuka kesempatan untuk Anda, silakan segera bergabung. Peluang ini kapan lagi akan datang, kalau tidak sekarang, silakan langsung bergabung saja, segera daftarkan diri Anda selama kami buka untuk pendaftarannya. Terima kasih untuk para pembicara kita yang sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Sampai jumpa di Indomaret Group Virtual Job Fair 2022. Jangan lupa ya, segera daftarkan diri Anda sekarang juga dan pastikan Anda menjadi bagian dari Indomaret Group. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kami akan segera hubungi jika Anda adalah orang atau kandidat yang memenuhi kualifikasi kami. See you di Indomaret Group Virtual Job Fair 2022.